Sudah. Jadi judulnya saling membantu kamu, saling membantulah kamu. Ya nanti kalau di bahasa daerah itu, karena ini lanjutnya Pak Enok, judul tema oner, yenggoe kolorak one, yenggoe kolorak one. Ya jadi saling membantu, yenggoe ini memenuhi satu hukum kasih Tuhan. Jadi ini pendahuluan dulu. Jadi hukum kasih Tuhan itu ada dari 10 hukum Musa, dari banyak hukum Tuhan Musa yang ditulis itu Tuhan Yesus hanya sempurnakan jadi 2. Di dalam Injil Matius pasal 22 ayat 34 dan seterusnya. Jadi yang pertama itu katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu. Jadi seluruh hidup kita harus mengasihi dengan seluruh kehidupan kita, apapun yang kita miliki, yang ada di luar, di dalam, semua kita kasih Tuhan. Itu hukum pertama kepada Tuhan. Nah, ini yang hukum yang vertikal dari Tuhan kepada kita masing-masing. Nah, itu jadi hukum yang disempurnakan dari hukum yang ke-1, Keluaran pasal 20 ayat 1, 2, 3. Jadi sampai hukum ke-4 itu. Jadi jangan ada padamu Allah lain. Itu yang ke-1. Yang kedua adalah jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di atas, di langit, yang ada di bawah, di bumi, yang ada di bawah bumi, di bawah laut. Ini yang kedua, hukum yang kedua. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Terus yang hukum yang keempat, hubungan kita dengan Tuhan itu, ingatlah, kuduskanlah hari Sabat. Jadi hari Sabat orang percaya itu hari Minggu. Ya, jadi hari Sabat, hari kudus. Kalau hari Sabatnya orang Yahudi itu hari Sabtu. Hari Sabatnya orang Islam itu hari Jumat. Jadi satu hari kita berikan untuk Tuhan. Kita kuduskan. Jadi hari ini, sepanjang hari ini kita hanya kuduskan untuk Tuhan. Jadi sehingga hari kemarin, hari Senin sampai hari Sabtu itu kita sudah siapkan makanan apapun hari ini kita makan, sudah kita sediakan. Jadi hari ini kita fokus saja ibadah. Jadi hukum yang dari 4 ini Tuhan sempurnakan menjadi kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan akal budimu. Jadi kasih itu hanya bukan kita persembahan saja per bulan, tapi seluruh hidup kita juga untuk Tuhan, harta kita juga untuk Tuhan, pikiran kita semua apapun yang lakukan, pikiran positif untuk Tuhan. Nah, ini adalah hukum kasih yang pertama. Baru hukum yang sama dengan yang kedua, yang ada di dalam Keluaran pasal 20 ayat mulai dari hukum yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu, jangan membunuh, jangan berzina, sampai yang itu disempurnakan lagi oleh Tuhan Yesus, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi ada 2 hukum yang Tuhan kasih kepada kita. Nah, jadi hari ini saling menolong, membantu ini kita akan untuk memenuhi, mencukupkan hukum yang kedua itu, yaitu dengan kita saling membantu, menolong dalam kekurangan apapun kita akan memenuhi hukum yang kedua. Ya, jadi kita akan baca. Jadi penjelasannya di situ. Saling membantulah kamu. Untuk apa? Untuk ayat yang kedua, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Nah, ini hukum Kristus. Jadi ayat penjelasannya itu. Jadi hukum Kristus yang kedua yang harus kita menolong orang lain itu kita memenuhi hukum kedua. Kalau kita tidak menolong orang lain, membantu orang lain atau saling membantu, itu kita belum melakukan, kita hanya bicara-bicara saja. Ini yang tidak boleh, bicara-bicara saja tidak boleh. Ya, jadi firman Tuhan ini juga tadi anak sekolah minggu juga saya sudah sampaikan. Nah, jadi anak sekolah minggu saya sampaikan itu beda. Hai anak-anak, siapa yang selalu bantu bagi-bagi teman kalau punya kue gitu? Oh ya saya, ya, tadi mereka bilang begitu. Nah, ini khotbah kita kepada anak sekolah minggu itu beda lagi, bahasanya harus begitu. Hai teman-teman siapa yang biasa pukul teman? Boleh pukul teman kah tidak? Oh tidak boleh. Berarti kalau pukul teman kemana?
oh masuk neraka. Nah, ini kita mengajar anak sekolah minggu seperti itu. Jadi saya sampaikan anak sekolah minggu pagi seperti itu. Oh iya, siapa yang punya kue selalu bagi-bagi itu, bagi-bagi teman. Oh saya, mereka kasih semua. Oh iya. Berarti itu masuk di mana? Oh masuk surga. Tapi siapa yang tidak bagi teman, bagi-bagi sama teman, masuk di mana? Oh masuk neraka. Siapa yang biasa begitu? Oh tidak mau, mereka bilang tadi begitu. Nah ini kita mengajarkan anak sekolah minggu yang untuk ada play group, TK atau SD itu harus bicara seperti itu. Jadi beda. Pemahaman mereka dengan kita juga beda. Jadi ini seperti itu. Ya jadi tidak apa pengendak arpa lusunen kiri jabu jenggoy kalau nibo angkong pang kino jenggoy kalau nibo ti no ar Yesus sudah hukum kedua no are kuatiga nyo no yukun. Ya jadi sekarang ayat yang pertama. Oke, tadi pertama sudah jelas. Jadi saya kasih tema tadi berusaha membantu, ya berusaha membantu. Nanti berusaha membantu. Jadi yang pertama bantu kita adalah ayat 1 dulu. Galatia pasal 6 ayat 1. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani haruslah memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Jadi kalau bahasa daerah Galatia pasal 6 ayat 1 Norewio kinoreambi peraktogon ige buang gegeno kitab aberin ki kinom kunik mongkotan honen norelu kinki Gerangem baki yigebu wang gerang noho kowa anob wange neo baki tio yinu kinone yang kono awo banoho lonibo ya. Tapi kalau saya langsung terjemahkan dari bahasa Indonesia itu, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan pelanggaran, jadi kita dulu ambil jatuh ekeno, malu ekeno, nanti saya terjemahkan seperti itu. Maka kamu yang rohani, kira kami abu ala bakutai berkitu kinam kota no. Kinan wonok anurei iti awariak ro. Jadi iti juga penula yai gorak kemo. Yai mari kita ro yai gorak kemo begitu. Jadi kita bawa dia iti juga penuh wonok bawa dia doakan dia. Tahu kok yang bilang pun berbuat dosa salah sekali aduh. Ini tidak boleh maki-maki. Ini termasuk menolong. Jadi menolong bantuan menolong ini salah satu dari situ. Jadi keluarga kita itu banyak yang pelanggaran. Ya, keluarga kita biasa ada yang dia mencuri kah atau berzina kah. Ini kalau ketahuan itu semua orang bisa pukul sampai ini. Tapi kalau kita anak Tuhan dia bilang kita harus ya tidak boleh hukum langsung, tapi kita memimpin dia, kasih ingatkan dia. Ini kau bikin salah seperti itu. Hari ini juga kita di gereja juga salah, PGPP juga salah, sehingga kita selalu, ini salah, jadi kamu harus perbaiki. Kita selalu kasih tahu begitu juga. PGPP di atas. Ada juga kita di rumah. Kalau di rumah suami kita salah, biasa kalau saya salah istri saya ingatkan, Bapak itu aduh gembala baru itu bikin salah lagi, salah omong begitu. Biasa istri saya begitu. Jadi dia tuntut saya. Jadi kita juga di rumah itu ada suami atau istri yang kalau kita salah dia kasih tegur itu dia melakukan hukum Tuhan. Dia selamatkan kita. Ya, jadi kita harus terima. Ya, kita harus terima itu. Jadi terima dengan sabar hati. Dan kita harus berterima kasih kepada
orang yang menolong kita. Tobo, meambi korebi orang jatuh kenok, aye nasihat, aye orang yang kau dari mana malu kenal, tobo nasihat, apa yang jawab ni boleh kira, itu baru anu kira. Dia tu kalau malu kita memang beri ini nasihat tobo dah kira. Karena ni kalau kalau ni jatuh yang kurang, malu yang kurang juga tidak tahu. Jadi kita sambil kita juga jaga diri, jangan sampai ada jatuh malu yang tidak ada, jangan sampai kita juga kena. Baru orang yang tadi kita tegur dia karena dia berbuat salah, dia datang, kau kemarin kau saya bikin salah, baru kau tegur saya, kau juga sekarang kau bikin begitu. Ini yang tidak boleh terjadi. Karena itu kita juga harus jaga diri. Sambil jaga diri kita selalu tegur saudara kita yang jatuh. Ya, jadi tidak pokok. Ini menolong dari tema saling menolong. Jadi menolong teman yang jatuh, teman yang bikin salah juga selalu kita ingatkan dengan tujuan untuk positif. Ya, jadi contohnya tujuan positif yang Tuhan Yesus tegur itu waktu orang-orang Yahudi itu mereka datang jualan di Bait Allah, Tuhan Yesus dia marah. Di rumah Tuhan ini bukan tempat jualan, kamu jualan. Tidak boleh, dia langsung bongkar dia mereka pernah jualan. Ini tujuan dia marah, tapi marah yang membangun. Tetapi kalau kita marah, kalau kita ada simpan dendam, kita marah itu dosa. Ya, itu yang disampaikan dalam Injil Matius pasal 5 ayat 21, 22, 23. Jadi kamu dengar jangan membunuh, tetapi siapa yang memarahi teman, siapa yang bilang teman kafir, itu harus dihukum atau harus dimasukkan neraka. Tuhan bilang seperti itu. Nah, itu karena apa? Marahnya karena dia dalam hatinya ada dendam. Ya, jadi marah itu boleh, tapi marah yang positif, yaitu untuk kita tegur kalau teman-teman yang salah ini, kita teman itu begini salah ini kita begini ya, itu membangun, pulihkan teman. Tobo, jadi ada marah positif dan negatif. Oke, baik. Ayat yang kedua, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ya, ini yang sudah jelaskan, yaitu kemarin itu ini pas tanggal 17 Agustus itu kantor lurah itu kita kegiatan lihat kantor lurah itu ini kita bikin cat, gambar-gambar burung-burung cendrawasih itu kita bikin. Nah, ini untuk mengisi 17 Agustus itu. Terus ada lomba orang gerak jala, macam-macam banyak kegiatan dilakukan. Ini tujuannya untuk mengisi hari kemerdekaannya Indonesia. Dan sekarang ini Tuhan bilang ini kita memenuhi kemerdekaannya yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Kristus telah memerdekakan kamu, karena itu kita harus betul-betul sungguh-sungguh merdeka. Merdeka artinya kita harus bisa membedakan mana yang baik dan yang tidak baik. Yang tidak baik yang boleh kita buang. Setelah itu yang baik itu kita isi dengan berbuat baik, yaitu saling menolong. Ini yang namanya memenuhi hukum Kristus. Ya. Ini kemerdekaan. Jadi Galatia pasal 5 ayat 1 katakan kemerdekaan Kristen, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan perhambatan. Jadi kemerdekaan yang kita diberikan itu, Tuhan itu sudah selamatkan kita. Ketika kita percaya Tuhan Yesus, kita sudah diberikan janji dalam Injil Yohanes pasal 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakannya anaknya. Sehingga setiap orang percaya kepadanya tidak akan binasa, semua masuk surga selamat. Ini janji Tuhan. Maka kita akan menjadi, kita semua ketika kita orang percaya sudah jadi pemilik daripada surga itu. Kita juga diselamatkan di sini. Banyak tantangan masalah datang, tapi ketika kita di dalam Tuhan, selalu Tuhan tolong kita. Tetapi di sini ada catatannya. Catatannya yaitu kita belum
keselamatan itu belum sampai tiba pegang di tangan kita. Untuk supaya diterima di tangan kita itu harus kita yang lakukan. Yaitu salah satunya saling menolong itu, saling membantu itu. Untuk sampai surga itu. Jadi surga itu bukan cuma gratis. Jadi harus ada harga yang kita bayar. Yaitu harga yang kita bayar adalah kita buang semua segala sesuatu yang tidak baik kita selalu kita lakukan, dan kita lakukan firman Tuhan, yaitu salah satunya tolong menolong, memenuhi hukum Kristus. Ya, jadi tolong menolongnya sudah dijelaskan. Jadi mulai dari mana? Mulai dari mana sudah dijelaskan. Itu nanti saya jelaskan, tapi ya mungkin lebih bagus saya jelaskan juga. Itu dari pertolongannya mulai dari keluarga kita, dari keluarga kita dulu, katakan seperti itu. Ayat 10, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Jadi perbuatan baik ini lakukannya untuk semua orang. Tetapi yang lebih penting sebelum semua orang dilakukan, yang lebih itu harus keluarga kita dulu. Atau sama-sama kita. Kalau kita jemaat Yerusalem ini, kita saling perhatikan, saling bantu dulu sesuai ayat firman Tuhan ini. Marilah berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Kita kawan-kawan seiman atau ini keluarga seiman, orang-orang ini kita orang-orang baptis ini, kita saling menolong dulu, saling membantu dulu. Di mana ada orang baptis ini susah atau orang masalah, terutama kita dari jemaat ini, ini keluarga kita yang susah, bagaimana kita harus bantu dulu. Kita bantu, saling membantu. Jadi saling bantu bukan kamu, tapi dari kita saling membantu itu begini ya. Saya kasih juga, kamu kasih saya juga, begitu. Saling bantu. Jadi walaupun hari ini saya kasih kamu, tapi besok saya susah, kamu datang bantu saya lagi, begitu. Ya, jadi seperti kita wawa itu. Pasti orang barmas kawin itu pasti wawa. Jadi ada satu orang bilang, saya mau kawin, jadi dia kasih undangan, pasti kita datang sumbang-sumbang. Ini kita melakukan memenuhi satu hukum Tuhan. Ya toh? Kita datang sumbang-sumbang. Besok lagi kita bikin undangan lagi, kita keluarkan lagi, kita mau wawa lagi, mereka datang lagi. Mereka sumbang lagi. Ini memenuhi hukum Tuhan. Tidak apa? Ayat yang ketiga. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Jadi ini apa kita yang kita bagi-bagi itu, setelah kita bagi itu Tuhan bilang jangan kita sombongkan diri. Saya sudah bikin begini, saya sudah bikin begini. Kita cerita-cerita orang lain. Ini yang Tuhan bilang tidak boleh. Kalau kita sudah bikin kasih orang itu, kita kasih tangan kanan, tangan kiri tidak boleh kelihatan. Ini yang kita berbuat, karena tangan kiri tidak boleh kelihatan, tahu begini. Ini Tuhan ingatkan kita supaya apa yang kita buat itu, kita sombong-sombong itu Tuhan tidak mau. Tahu begini. Tidak memang ina buat penuh orang nu, hanya kau berkira barang lu, tahu dia lego lagi. Tidak kau kumaro bakria me, tahu berpatino pugaran nu. Iya kau berkira, hanya kau berkira, ulang kau berkira, kau berkira, ini tidak boleh. Ini Tuhan bilang, itu kamu apa yang kamu buat itu kamu sudah cerita-cerita orang lagi, seharusnya harus simpan. Karena apa yang kita simpan itu untuk berkat, untuk terima dari berkat dari Tuhan, bukan dari manusia itu lagi. Jadi yang ayat 3 itu, apa yang kita buat itu harus ya kita tidak boleh suka cerita sama orang lain. Ya, jadi kita harus kita rahasiakan sendiri. Tidak apa? Menjadi konda aku orang itu aku orang Tuhan aku. Kau kita boleh penuh bukan Joko. Ayat 4. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Jadi apa hubungan dengan tema yang tadi? Tema yang tadi
berusaha membantu. Jadi di sini juga ini membantu diri kita sendiri. Ayat ini menunjukkan bahwa ayat 4 ini bantu kita diri sendiri, yaitu bantunya dengan cara kita periksa diri. Sudah berapa banyak yang saya bantu, itu harus kita periksa diri. Berapa yang saya belum lakukan sesuai ayat ini. Ini perintah Tuhan sudah suruh bagi-bagi, tapi dalam minggu ini saya sudah berapa orang saya kasih bagi ya. Nah, itu kita bisa hitung sendiri. Tidak bergerak. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Jadi ini minggu ini kau kira, minggu ini kau kira itu baru kita lihat sendiri. Bukan sebaliknya, artinya kau kira. Artinya kau kira, dia tidak bikin begini, ini tidak boleh. Saya bikin begini, baru dia tidak bikin begini, ini tidak boleh, itu yang tidak boleh. Kau begini. Iya, kau kira, kau harus nanti bahasa itu tidak, kau tidak lego lagi. Kira pun kira kau tak lagi itu tidak lagi. Dia ambil Korea ambil, kalau aneh ke negara itu jangan hitung. Nah, itu akan jadi masalah. Ya, jadi tidak pokok. Jadi kita masing-masing apa yang kita buat itu kita, hari ini saya sudah minggu ini saya perbuatan baik ini, hari ini saya lakukan ini kita bisa hitung, bisa lihat. Oke, ayat yang kelima. Sebab tiap-tiap orang akan memiliki tanggung jawabnya sendiri. Jadi di sini ketika kita lahir itu diberikan tanggung jawab masing-masing. Tanggung jawab kepada Tuhan, kepada orang tua, kepada keluarga. Jadi kita diberikan tanggung jawab. Jadi setiap perbuatan kita itu kita akan tanggung jawabkan kepada Tuhan. Lalu baru kepada orang tua lagi, kepada keluarga, kepada semua orang. Maka kita bisa periksa diri dulu. Jadi periksa masing-masing. Tidak begini. Kita tidak belok. Kalau orang ini orang alani mirawan darah. Mirawan darah no, jongkar baik orang no, nggak dapat orang darah. Kita tim lipuno ekran. Karena dia kalau orang no, nggak dapat orang kawan lagi. Anu kebaikan berapa? Itu anu wadikin tolek masing-masing. Kita ada barang kok kira gini. Kita ada bayar. Gua tahu ekonomi gua bayar kiran kuliah nggak kuliah negara, malu ya kiran nggak kuliah. Kan ini periksa anu. Dia malu ya kurang di tengah hari nak, malu ya kiran baru ditinggalkan. Bayar kurang masih kurang kita bikin. Bayar kita berusaha lagi bikin lagi, bantu lagi. Itu coba. Itu ayat yang ke-6 itu. Jadi masing-masing menguji diri. Dan baiklah dia yang menerima, ya saya ulang lagi yang ayat 5, sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggung jawabnya sendiri. Ya, jadi tanggung jawab di situ ada hukumannya. Kalau kita berbuat baik maka pasti kita dapat mahkota dari Tuhan. Tapi kalau kita berbuat tidak baik, pasti kita dapat hukuman dari Tuhan. Nah, itulah sebabnya kita harus hati-hati. Oke, baik, kita masuk ke ayat yang ke-6. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran di dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajarannya itu. Dirakwin no ni gembala na yodo pipar terima penggorik kita bagi lagi. Atau kita sampaikan terima kasih lagi kepada bapak gembala, kepada kaum ibu, kaum bapak yang sudah datang pelayanan, kunjungi kita itu kita baik sama mereka. Coba ini begini. Tidak kami ngelaminya alane don orang miroboran nalmani kaum ibu miroboran kaum bapak miroboran alanya no enoti ay alane doa terima kasih kita bangun komunikasi baik dengan banyak orang. Nah, ini satu bentuk saling bantu. Jadi bantu itu hanya bukan dengan uang, tapi kita baik dengan hamba Tuhan, dengan kaum ibu, hamba-hamba Tuhan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Apa tokoh-tokoh gereja, orang-orang tokoh-tokoh gereja yang pegang gereja, seperti Pak Wendana ini, Pak Yanengga, Wendana, ini mereka adalah tokoh-tokoh gereja. Mereka itu pegang gereja ini. Gereja ini karena
apa mereka itulah yang pegang gereja ini. Karena itu kita juga harus baik sama mereka. Baik sama mereka, kaum ibu, kaum bapak, kita pernah sinode-sinode, walaupun mereka masalah, kita tetap baik sama mereka. Kita pernah sinode-sinode, ketua wilayah, karena mereka yang pegang firman Tuhan ini dan mereka yang ajari kita. Nah, kita harus baik dengan mereka semua. Walaupun kalau mereka ada salah, kita kasih tahu baik, Bapak ada salah seperti ini, Bapak perbaiki ya. Jadi kita saling mengingatkan. Jadi saling tolong menolong itu saling mengingatkan, tokoh. Kino kami maria kino je no bakare aja maria kita aja kau perbaiki itu. Nah, kita yang orang. Jadi kalau saya kira ini. Imam kali gue aja kami bunyi aja kira orang togel tie kemudian kali itu saya kira nengok. Nah, ini saling kita bantu supaya tujuannya apa? Tujuannya baik supaya kita tujuannya surga semua. Tidak mau kita tujuannya neraka ini tidak mau. Gembala kita tidak mau. Jemaat kita masuk neraka tidak mau. Tidak apa. Oke, ayat 7. Jangan saya masuk di ayat 7 ya. Ayat 7. Ayat 7, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Jokowi. Kare kalau berarti timban goli timban muka wakina yona. Nire kalau berarti timban mudara gora yona. Jadi firman Tuhan disampaikan sesuai dengan perbuatan kita itulah Tuhan akan kasih hadiah. Ah itu begitu. Jadi hati-hati. Kita selama hidup itu hati-hati. Oh saya bilang ini saya ini masih hidup lama ini tidak apa-apa. Ini besok sudah saya dekat-dekat mau sakit atau mau tua baru saya bertobat saya ke gereja. Ini jangan bahaya. Jadi mulai sekarang kita berbuat baik ke gereja, ibadah, mendengar, taati suami, taati istri. Itu harus mulai dari sekarang. Tidak apa-apa. Jadi dari ayat itu apa? Itu sudah ayat yang ke-8 seperti itu. Ayat 7. Sekarang ayat yang ke-8. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal. Kisah yang gue dari orang gue ekor muta legara, gue malu mereka muta kenoti tibawan dari dah bunggurian orang. Anaknya yang gue ekor orang gue tidak unik kalau muti gue malu mereka kalau muta kenoti kan binar para ini nota yo orang. Ti pertama itu begini. Ti gue deh, jauh kira yang gue kalau nala yang membayar kalau muta kenoti kalau EBM bawa pagi kini kan aku nolak hari nota ini orang. Kami orang kesempatan ini perbaiki kalau. Oh, ada orang nikah nama doa, ada orang atau kali menunggu doa. Arti masing-masing kita periksa karena kalau ngerti tentang onggom garu tono dah ini. Jadi di sini dia jadi tegas garu tono. Baru kali belum minang kartunan lagi. Kalau itu belum kartunan dah gini. Jadi Tuhan itu tidak main-main. Wah, saya kemarin saya bikin begini tapi masih saya sehat jadi saya bikin lagi. Ini tidak boleh. Ya. Kemarin saya bikin begini tapi saya masih ini jadi saya bikin lagi. Ini tidak boleh. Tapi kalau salah harus kita karton kita buang ya betul itu kita karton kita bikin terus. Ya. Jadi kartonnya kok. Jadi karton kalau salah benar-benar ini penting. Ya 8 ya. Pada 9 ini yang terakhir. 9 dan 10. Janganlah kita jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah. Ayat 10. Karena itu selama masih ada kesempatan, baiklah kita. Marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Tuh kenok. Abu ahan gua girakan, mudah gina baru gua itu kita baru lagi. Tapi gina kena tetap kasih. Ada berkah kita tetap saling bantu. Coba ini lagi. Tiap berapa di mana ada waktunya kita akan menuai.
Jadi saya itu biasa, saya tiba-tiba juga saya tidak punya uang, baru anak-anak kecil itu datang tiba-tiba, bapak minta uang begini langsung. Kadang-kadang kita marah biasa. Nah ini yang kita harus belajar. Kalau memang kita ada uang harus kasih, ya. Walau di jalan-jalan itu. Kadang-kadang kita pas kemana begini orang langsung tiba-tiba motor ke mobil yang kita bawa langsung mereka palang. Bapak minta uang dulu gitu. Nah, kita harus sabar. Itu sebenarnya kesempatan untuk kita melakukan hukum kasih Tuhan ini. Jadi kalau kita ada berkat, oh ya ini, berapapun kita kasih. Kalau tidak ada, minta maaf ya saya tidak ada ini, jadi saya jalan begitu. Nah ini untuk kasih, untuk melakukan untuk di luar. Setelah kita kasih di dalam ini. Jadi kasih itu masyarakat juga, Tuhan bilang. Katakan jadi masyarakat itu orang-orang kita ketemu di mana mereka susah, ya kita harus bantu. Ya. Jadi sebagai kesimpulan, saya akan cerita atau satu cerita itu begini. Jadi hari ini kita firman Tuhan mengajarkan kita membantu, tapi pertanyaannya kita ini semua orang susah. Kita saya kekurangan, ya tahu? Ya mungkin kita kekurangan. Baru bagaimana saya bisa bantu seperti itu. Tetapi saya ingat Pak Romo, Pak Suseno. Dia orang Romo, dia pendiri sekolah Alkitab untuk filsafat di Jakarta. Dia begini, dia katakan seperti ini. Berusahalah, ya. Jadi berusahalah membantu temanmu. Berusaha membantu keluargamu. Berusahalah membantu siapapun yang kamu bisa membantu. Maka ketika suatu saat kita mungkin yang sudah bantu kita lupa. Tetapi ketika kita datang, orang itu ketemu dengan kita, dia merasakan bahagia. Jadi bahagia yang dia rasakan orang ini, lihat kita, bukan lihat Tuhan. Maka itulah saatnya dia melihat Tuhan. Jadi ini luar biasa. Jadi kita harus berusaha, walaupun kekurangan apapun, kita berusaha membantu siapapun. Maka suatu saat, kita sudah lupa, tapi orang itu ketemu dengan kita, dia merasa bahagia. Karena dia ingat, oh ini orang yang pernah bantu saya, begitu. Maka disitulah dia memuliakan Tuhan. Maka hari ini juga saya juga perhatikan di jemaat sini. Kita pernah mama kami orang-orang tua biasa di sini mama ini, walaupun mereka itu tidak ada suami, tapi bagaimana caranya mereka itu bisa sumbang babi di sini. Pas kita Natal itu, mereka selalu berusaha cari sayur di kebun-kebun di mana, atau di pinggir-pinggir jalan ada sayur, atau mereka ambil sampah, baru pelihara babi susah-susah. Tapi begitu Natal mereka bawa di sini untuk makan semua orang. Nah ini adalah satu perbuatan membagi berkat. Ini adalah satu memenuhi untuk hukum Tuhan itu. Jadi itu yang kita lakukan itu sudah. Jadi apa yang kita lakukan dari kekurangan ini kita terus tingkatkan sampai dengan Tuhan Yesus datang. Ya Tuhan memberkati firman Tuhan sampai di situ. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan hari ini yang Tuhan mengajarkan kami untuk membantu, saling menolong. Kiranya Tuhan berkati kami semua. Kalau hari ini kalau kami masih belum saling membantu, Tuhan tolong kami juga, Engkau berkati kami supaya saling membantu. Tapi membantu tidak harus kita menunggu untuk kita diberkati, kita sudah jadi kaya, tidak. Tetapi dari kekurangan apapun itulah kita pakai untuk membantu. Kita memuliakan Tuhan. Hari ini dalam kekurangan tapi kita sudah datang berusaha dari rumah kami masing-masing. Datang sudah melayani Tuhan. Itu kita sudah membantu. Kami dalam kekurangan apapun, kami memberikan persembahan perpuluhan. Kami kekurangan apapun, membawa persembahan untuk Tuhan setiap kegiatan Natal. Itu sudah kami lakukan hukum Tuhan. Maka Engkau berkati kami. Kalau ada salah dosa yang kami lakukan dalam kehidupan kami, Tuhan ampuni kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jemaat Tuhan hari ini sudah datang hari ini dalam ruangan ini. Tuhan Engkau berkati kami semua. Berkati tanpa terkecuali. Keluar masuk mereka, pekerjaan mereka sebagai karyawan, sebagai pegawai negeri, sebagai petani, sebagai usaha peternakan, usaha perikanan. Semuanya Tuhan memberkati. Anak cucu kami, mereka sekolah dari playgroup atau bahkan belum bersekolah, playgroup TK,
Sampai anak-anak kami yang sekolah perguruan tinggi, Tuhan Engkau berkati. Hari ini kami sungguh-sungguh berdoa untuk kondisi Papua hari ini, Tuhan, keamanan TNI Polri dan TPNOPM lagi sedang perang. Tuhan Engkau berikan perdamaian bagi kami semua. Engkau campur tangan sehingga setiap masalah yang ada di tanah ini boleh selesai dengan baik, sehingga di dalamnya semua orang yang ada di sini nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Waktu kembalikan ke pimpinan ibadah dan pujian. Terima kasih. Jangan, mari. Mari. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Kepala. Firman Tuhan yang sudah disampaikan, kita diajarkan untuk mengasihi Tuhan, yang kedua mengasihi sesama manusia, saling membantu, saling tolong menolong. Terima kasih Tuhan. Firman Tuhan sudah telah diberkati, diberikan bagi kita semua, dan Tuhan berfirman, berkati teman-teman dalam pekerjaan, keluarga, dan teman-teman. Bapak Ibu sekalian jemaat, kita akan berikan yang terbaik untuk beberapa persembahan syukur, persembahan diakonia, pendidikan, pembangunan, tertua untuk sebuah pelayanan di tempat ini. Kita akan sambung dengan puji-pujian. Yang pertama adalah mengumpulkan bunga kebaut dengan musik awalnya. Saya sebesar dulu. Untuk persembahan akan dijalankan oleh keluarga Bapak Purwita Budi. Dua persembahan akan dibawakan oleh Bapak Ismail. Yesus di Noe, ina daragida, diri daragida, Anoba, Yesus di Noe. Dina daragida, diri daragida, Garo
Ini